Sosok Kim Jong-un yang merupakan pemimpin negara paling tertutup di dunia yaitu Korea Utara terkenal sebagai diktator yang kejam. Eksekusi mati untuk orang-orang yang menentang pemerintahannya dan melanggar aturan tak segan ia berikan. Bahkan konon beberapa anggota keluarganya sendiri telah dieksekusi karena mengancam posisinya. Namun belakangan terkuak fakta bahwa ternyata Kim Jong-un punya sisi lain di luar kekejamannya dan bahkan bisa sampai menangis. Beberapa waktu yang lalu, publik dihebohkan oleh Kim Jong-un yang menangis ketika berpidato dalam parade militer untuk merayakan 75 tahun berdirinya Partai Buruh pada 10 Oktober lalu. 자기들이 피해복구 건설 임무를 완수하고도 사랑하는 집이 있는 평양행을 택하지 않고 나의 가장 믿음직한 수도당원 사단 Hal ini tentu menjadi sorotan lantaran pemimpin tertinggi Korea Utara tersebut selalu menampilkan ketegasannya dalam berbagai kesempatan. Dalam pidatonya tersebut, ia meminta maaf karena tidak bisa memperbaiki kehidupan rakyat secara signifikan meskipun dia didukung penuh oleh rakyatnya sendiri. Pakar menduga Kim Jong-un menangis karena dia takut jika dilengsarkan oleh rakyatnya sendiri. Pakar menyebut tangisan Kim itu diyakini adalah pengalihan atas semakin panasnya situasi di utara. Bahkan, pengamat menyatakan Kim tahu dia beresiko dilengsarkan rakyatnya yang kecewa, kecuali dia segera menuntaskan janji-janjinya. Ramon Pakeko-Pardo, profesor muda di King's College London, menuturkan Kim tahu ancaman paling mengerikan adalah dari rakyatnya sendiri. Pakeko-Pardo mengatakan Kim selalu menekankan bahwa rakyat Korea Utara tak perlu mengetatkan ikat pinggang, namun pada awal tahun ini dia terpaksa memerintahkannya. Edward Howell, peneliti di jurusan International University Oxford, berujar Kim harus bertindak jika tidak ingin pemerintahannya terguncang. Kim Jong-un dinobatkan sebagai pria terseksi 2012 oleh The Onion yang terbit di Amerika Serikat. Pria yang kerap dijuluki sebagai Cameron Brilliant diposisikan sejajar dengan Channing Tatum yang dinobatkan majalah People sebagai pria terseksi 2012. Tim penilai majalah ini menganggap Kim Jong-un selalu berbusana apik dan serasi, tatanan rambut yang sesuai, dan memiliki senyum menawan. Kim Jong-un untuk pertama kalinya menyaksikan konser para penyanyi pop asal Korea Selatan alias K-pop pada 2018 lalu yang digelar di Pyongyang. Konser tersebut menampilkan artis papan atas asal Korsel. Kim terlihat ditemani oleh istrinya, Ri Sol-ju, duduk di balkon di antara ribuan penonton. Pemimpin berusia 30 tahunan itu terlihat asik menikmati pagelaran. Terkadang ikut bertepuk tangan mengikuti irama. Kim bahkan menyempatkan diri menemui para artis usai pentas dan berfoto bersama mereka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kim Jong-un sangat membenci pengkhianat. Ia tidak segan untuk mengeksekusi mati orang yang berkhianat kepadanya dengan cara yang cukup kejam. Tapi ternyata pernah ada seorang pria Jepang yang berkhianat, namun dia justru dimaafkan oleh Kim Jong-un. Pria ini adalah Kenji Fujimoto, mantan koki ayah Kim Jong-un, yakni Kim Jong-il. Pada 2001, Fujimoto kabur dari Korut dan kembali ke Jepang. Perbuatannya ini dianggap keluarga Kim sebagai sebuah pengkhianatan hingga mencoba membunuh. Namun setahun kemudian, seorang pejabat Korea Utara muncul di kediaman Fujimoto dan mengatakan bahwa pemimpin Korea Utara itu sudah memaafkannya dan memintanya kembali ke Pyongyang. Selama ini, Kim Jong-un banyak disorot soal sisi gelapnya. Namun ternyata muncul bukti bahwa Kim Jong-un mendukung Islam. Korea Utara mungkin bukan negara mayoritas Muslim, namun di sana umat Muslim bisa hidup beragama dengan nyaman. Bahkan Kim Jong-un membebaskan siapapun untuk menganut agama pilihannya, termasuk Islam. Bukti jika Kim sangat menerima Islam adalah dibangunnya sebuah masjid yang terletak di salah satu sudut kota Pyongyang. Kim Jong-un telah memenangkan hati para warga Palestina karena melontarkan kritik kerasnya terhadap Israel dan kecamannya terkait rencana pemindahan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Seperti yang diketahui pada Desember 2017, Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan bahwa dia mengakui kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan segera memindahkan kedutaannya ke kota suci tersebut. Kim lantas mengecam Trump yang dia juluki sebagai dotard.
yang menyebut keputusan Presiden Amerika Serikat itu sebagai tindakan nakal dan jahat. Sebagai ucapan terima kasih, sebuah restoran milik Salim Rabah di jalur Gaza menampilkan poster pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bersanding dengan bendera Palestina dan mengumumkan penawaran khusus diskon 80% untuk pelanggan Korea Utara. Moranbong merupakan girl band pertama dari Korea Utara yang dibentuk sejak 2012. Para member girl band ini dipilih langsung oleh pimpinan tertinggi Korea Utara yakni Kim Jong-un. Dijuluki sebagai National Treasure Korea Utara, anggota Moranbong Band bukan perempuan sembarangan. Mereka harus lolos dari seleksi ketat, mulai dari bakat hingga latar belakang keluarga. Bahkan mereka yang memiliki catatan ideologis bersih yang berhasil lolos. Hal ini dilakukan karena para member Moranbong akan sering tampil di hadapan Kim Jong-un. Kim Jong-un bahkan memilih para perempuan muda dari anggota militer untuk menjadi member girl band ciptaannya tersebut. Salah satunya adalah leader Moranbong, yakni Hyung Song-wol yang disebut berpangkat kolonel di Tentara Rakyat Korea Utara. Ternyata Kim Jong-un telah kecanduan keju Emmental dan dia terlalu banyak memakannya sehingga membuatnya gemuk. Kim mengimpornya untuk konsumsi sendiri, sementara jutaan penduduknya kelaparan. Pernah Kim Jong-un muncul di TV dengan wajah bengkak dan kaki pincang pada upacara di ibu kota Pyongyang tahun 2014 untuk memperingati 20 tahun wafatnya pendiri negara itu yakni Kim Il-sung. Hal itu membuat para pembangkang yang melarikan diri dari negara itu mengungkapkan kesehatan Kim yang buruk karena berat badannya yang meningkat. Kim jatuh cinta pada keju ketika dia masih menjadi mahasiswa di Swiss. Semenjak kecil, sosok Kim Jong-un memang sudah dianggap sebagai orang berpengaruh di lingkungan keluarga. Dibesarkan dalam kondisi yang penuh kemewahan, ada beberapa hal unik yang pernah dilakukan Kim Jong-un sejak kecil. Sebagai seorang anak, Kim Jong-un akan mengenakan perlengkapan militer. Ia memiliki ruang bermain yang besar dengan mainan yang banyak. Sementara rekan-rekan senegaranya dan gadis perempuan hidup dalam kemiskinan ekstrim atau bahkan mati kelaparan. Seorang Kim Jong-un muda menjalani kehidupan yang manja dan mewah. Kehidupan di Korea Utara ternyata cukup mengejutkan. Pemimpinnya Kim Jong-un bahkan dianggap sebagai dewa di negeri itu. Hal ini terungkap dari cerita seorang pembelot, Yeonmi Park, yang menggambarkan bagaimana kehidupannya saat berada di negara tersebut. Ia berujar bahwa Kim Jong-un yang berhak dipuja dan disembah di sana. Sebagai anak-anak, Park dan saudara perempuannya selalu diajari bahwa mendiang pemimpin tertinggi Kim Jong-il dan putranya Kim Jong-un adalah dewa yang memiliki kekuatan untuk membaca pikiran orang. Ini membuat warga biasa terlalu takut untuk berbicara atau berpikir buruk mengenai mereka. Departemen Keuangan Amerika Serikat telah mendaftarkan tanggal 8 Januari 1984 sebagai identitas kelahiran Kim Jong-un. Meski begitu, Korea Utara tidak pernah benar-benar mengkonfirmasi tanggal kelahiran sang tiran tersebut. Para ahli Korea Utara mengatakan mereka juga percaya bahwa tanggal itu merupakan hari kelahiran sebenarnya Kim Jong-un. Tetapi kebingungan muncul karena menurut pejabat intelijen Korea Selatan, Kim lahir pada 8 Januari 1983. Tak sampai di situ, menurut beberapa sumber Korea Utara menyatakan bahwa dia lahir pada 8 Januari 1982 yang membuatnya berusia 38 tahun. Jadi kira-kira yang benar yang mana ya? Kim Jong-un dikabarkan menikahi istrinya, Ri Sol-ju, atas permintaan ayahnya Kim yaitu Kim Jong-il. Beberapa media internasional pernah memberitakan bahwa Kim Jong-il meminta anaknya untuk segera mengadakan pernikahan dengan Ri sesaat setelah Kim Jong-il terserang stroke pada tahun 2008. Meski demikian, tetap saja informasi tentang detail upacara pernikahan Kim dan Ri masih minim untuk diketahui oleh media internasional.